Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saudara-saudaraku bisa bertemu kembali di podcast Lukman Effendi. Hari kemarin kosong ya, banyak kesibukan mengurusi orang tua ke rumah sakit ya. Baik saudara-saudaraku, mengikuti perkembangan pemilihan calon presiden dan wakil presiden ya. Mungkin di podcast kali ini saya sedikit mengulas ya, tentang debat calon wakil presiden dari pasangan calon wakil presiden nomor urut 1 Gus Muhaimin Iskandar, pasangan wakil presiden dan nomor urut 2 ya Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan calon wakil presiden nomor urutan ketiga yaitu Bapak Mahfud MD. Baik, dari debat capres yang terakhir kemarin ada lonjakan lonjakan perbaikan ya. Kalau di debat cawapres sebelumnya sering orang mengatakan didominasi oleh Gibran sebagai anak presiden yang mencoba untuk sangat percaya diri ya, walaupun kemudian banyak harus dikoreksi di debat calon presiden wakil presiden yang pertama ya. Nah, pada debat yang kedua ini nampaknya calon wakil presiden Gibran betul-betul makin menampakkan gitu ya sosok aslinya, baik dari sisi kapasitasnya untuk menjadi calon wakil presiden ya, baik kapasitas secara intelektual ya, retorika, kemudian juga eh, apa bagaimana bersikap gitu ya. Jadi memang di debat calon wakil presiden yang kedua ini saya bersyukur gitu ya, pasangan calon presiden nomor urut 1 ya Cak Imin ini bisa tampil jauh melampaui harapan gitu ya. Jadi banyak sekali orang puas ya, apalagi para pendukungnya gitu ya. Bahkan banyak pengamat juga mengatakan bahwa memang ada lompatan yang tinggi ya dari Cak Imin ini. Demikian juga untuk Mahfud MD gitu ya. Jadi Cak Imin dan Mahfud MD pada debat yang kedua ini memang betul-betul menguasai panggung, dan Gibran ya sebagai calon yang sering disebut sebagai eh, apa anak haram konstitusi gitu ya, itu ya benar-benar makin kelihatan ya, baik kapasitas segala dari segala macam kapasitas nampaknya memang banyak orang mengatakan eh, belum layak untuk menjadi seorang wakil presiden gitu ya. Bahkan Rocky Gerung dengan sangat lantang mengatakan ini harusnya sudah didiskualifikasi gitu ya. Jadi begitulah ya, kalau sesuatu yang instan ya, yang tidak mengikuti proses dengan benar ya, bagaimanapun juga lama kelamaan akan menampakkan ya. Jadi apa sosok yang sebenarnya gitu ya. Jadi orang bilang segala yang ditutupi ya, nah, di hari ini gitu itu nampaknya menjadi memang sangat sulit ya, karena sepak terjang seluruh kehidupan kita ini sudah sangat terpantau ya, apalagi seorang tokoh yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu ya. Bahkan kita yang bukan siapa-siapa gitu ya, itu sangat mudah ditelusuri serekam jejaknya gitu ya. Eh, jadi
dari hasil debat calon wakil presiden ini, saya simpulkan saja bahwa nampaknya Cak Imin ini makin meyakinkan ya, dan karena dia kakak kelas saya waktu kuliah ya, tapi penampilan terakhir memang cukup meyakinkan dan alhamdulillah makin istilahnya itu bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Jadi dan tekanan-tekanan itu nampaknya sudah mulai longgar ya, seiring dengan ya makin beraninya masyarakat gitu ya, dan masyarakat makin berani dan juga presiden incumbent pun juga makin melakukan langkah-langkah blunder ya. Jadi terakhir ini yang ramai dibicarakan adalah tentang dibolehkannya gitu ya presiden itu ikut berkampanye. Ini sesuatu yang tentu saja sangat mengherankan dan sangat mencengangkan dan sangat bertentangan dengan kata-katanya bahwa dia harus netral. Jadi dengan kata-kata yang terakhir ini sudah jelas bahwa ini tidak netral, dan saya sih kadang-kadang berdoa untuk terus melakukan blunder-blunder sehingga istilahnya yang yang batil makin kelihatan batilnya, yang lurus makin kelihatan lurusnya gitu ya. Jadi kesimpulannya Cak Imin makin meyakinkan gitu ya, dan Gibran makin berantakan, dan Mahfud MD makin Yahud gitu ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk mengkritisi ya debat calon wakil presiden yang kedua dan yang terakhir ini. Sekian, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.